Shalom, saudara-saudara terkasih, Jemaat GBK Perum Ketaran. Kami dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Runggun Ketaran mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saat ini kita bersekutu untuk memperingati kenaikan Yesus ke surga. Peristiwa ini menyatakan bagi kita akan kebesaran kuasa Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah yang menjadi jaminan iman bagi kita, bahwa orang yang percaya kepadanya tidak lagi dikuasai oleh kematian. Sampai saatnya kita akan bersama dengan Allah Bapa di sorga. Saat ini Allah memanggil kita untuk hidup meneladani kehidupan Kristus di dunia. Dan inilah tanda kita tetap terpelihara dalam kesatuan hidup dengan Kristus. Karena itu lewat ibadah ini Tuhan hendak menetapkan iman kita untuk menerima keselamatan yang telah Ia persiapkan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu pujian kita kepada Tuhan. Ibadah ini ada di dalam nama Allah Bapa Khalik langit dan bumi, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang naik ke surga, dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai hidup manusia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita naikkan pujian kita bagi Allah dengan bernyanyi.
kesempurnaan pekerjaan Yesus, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kemenangan Yesus atas kuasa kematian dan kenaikannya ke surga menjadi bukti nyata kesempurnaan pekerjaan Yesus. Kenaikannya ke surga untuk mempersiapkan tempat dan sekaligus sebagai jaminan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan atas perbuatannya yang besar. Mari kita puji Tuhan atas keselamatan yang telah Ia berikan bagi kita dengan bernyanyi. Sampailah kita kepada responsorial kebimbangan manusia dalam menerima janji Allah. Allah telah menunjukkan kesempurnaan pekerjaannya. Dia telah mempersiapkan surga sebagai tempat kita bersama dengan Dia, dan sekaligus memberi jaminan keselamatan bagi kita. Apakah kita memiliki keyakinan teguh akan janji keselamatan yang dipersiapkan Allah bagi kita? Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat ini kita dipanggil Tuhan untuk meneladani kehidupan Kristus. Apakah hidup kita tetap meneladani kehidupan Kristus? Mari kita merenungkannya di dalam saat teduh. Mari kita mengaku di hadapan Tuhan dengan bernyanyi.
Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan tidak meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Dan firman-Nya, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Kita memuji Tuhan dengan menyanyi. Oh
yang terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 6 kami akan membacakan firman Tuhan kepada ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih. Begini firman Tuhan, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur sebab kebaikan Tuhan. Maka Engkau menolong kami untuk kembali mengingat, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ini kami dalam sukacita besar mengingat peristiwa kenaikan-Mu itu. Dan tolonglah kami supaya dalam peristiwa kenaikan-Mu ke surga, kami Engkau ajari dengan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Secara khusus seluruh jemaat GBKP Runggun Ketaren yang saat ini beribadah di dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus yang ke surga. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan sebagai teks penuntun renungan kita, diambil dari Injil Markus pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru,
dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-16 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya bersyukur sebab Tuhan memberi kesempatan untuk kita beribadah bersama dalam peristiwa Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga di hari ini. Saya juga berterima kasih kepada pengurus jemaat di GBKP Runggun Ketaren, juga pada hamba Tuhan, para diaken dan penatua yang memberi kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri dulu supaya kita bisa bertegur sapa. Nama saya Untung Suseno, saya dari Jawa, dan istri saya orang Simalungun, Doru Girsang. Kami dikaruniai 3 orang anak. Kami melayani di yayasan yang fokus kepada penginjilan dan pemulitan di Kota Medan, dan kami saat ini berdomisili di Padang Bulan, bergereja sebagai jemaat di GKPS Padang Bulan, dan saya adalah salah satu dari penatua di gereja tersebut. Hari-hari pelayanan kami di konseling, pemulitan, dan penginjilan dengan yayasan. Jadi itu perkenalan kita dulu sementara, dan saat ini mari kita coba melihat kepada teks yang menjadi renungan kita hari ini. Coba kita lihat lagi apa yang menjadi bacaan kita dari Markus pasal yang ke-16 tadi, dan saya akan ulang. Yang pertama adalah ayat 14. Demikian firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 14 sebetulnya adalah lanjutan dari apa yang terjadi dalam kisah sebelumnya, khususnya di ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 diceritakan di sana bahwa Yesus sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi ketika Maria Magdalena membawa berita tentang kebangkitan Yesus, maka 11 orang murid itu tidak percaya. Nah, saudara, perlu diingat bahwa ketika kita hari ini merenungkan peristiwa kenaikan Yesus ke surga, maka berarti sudah 40 hari berlalu dari peristiwa Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ini berarti adalah hari yang ke-40 setelah Paskah. Maka Tuhan menjumpai mereka, dan kemudian di dalam ayat bacaan kita, ayat 14, saya baca ulang. Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Coba perhatikan ayat ini. Rupanya Yesus butuh waktu yang cukup panjang setelah kebangkitan untuk meyakinkan bahwa ia adalah Mesias yang dimaksud itu. Dan mereka tetap belum paham. Maka hari ini Yesus kemudian mengatakan kepada mereka bahwa ia mencela para murid itu karena kedegilan dan kekerasan hati mereka untuk menolak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Bapa, yang turun menjadi manusia, yang kemudian mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Sebetulnya apa yang mau dikatakan Markus di dalam ayat yang ke-14 ini? Ayat yang ke-14 ini sebetulnya mau mengatakan kepada kita semuanya bahwa jika kamu sampai hari ini juga belum begitu tahu siapa Yesus itu, atau belum percaya siapa Yesus itu, maka perhatikan bahwa murid-murid pun dulu pernah mengalaminya. Mereka kemudian membutuhkan waktu yang panjang untuk percaya. Sampai hari itu mereka baru percaya ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan bahwa Yesus yang sudah mati di kayu salib itu sekarang sudah bangkit dari kematian. Dan saudara, kalau begitu Markus mau bicara apa? Markus mau bicara begini, bahwa kamu tidak perlu seperti mereka itu. Sebab di dalam kita, kesempatan kita sudah punya Alkitab. Ada firman yang sudah diberitakan oleh para rasul, sehingga kita tidak perlu membuktikan kebangkitan Yesus, tidak perlu membuktikan bahwa Yesus naik ke surga, tapi kesaksian dari para rasul menjadi bukti untuk kita beriman bahwa ia telah naik ke surga,
untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi sebetulnya apa sih arti dari kenaikan Yesus ke surga bagi kita orang percaya? Yang pertama, memang kenaikan Yesus ke surga mengandung makna bahwa Yesus sekarang sudah menang melawan maut dan pergi menyediakan tempat kita di surga. Tetapi kenaikan Yesus ke surga tidak hanya memberikan kepada kita pengertian teologis, tetapi juga sebuah perintah praktis. Kita mesti bertanya sekarang, kamu adalah murid-muridnya, kamu adalah orang yang sudah percaya. Maka permasalahannya sekarang adalah, apa yang menjadi tugasmu sebagai orang percaya? Ketika melihat bahwa Yesus sudah bangkit dari kesaksian Alkitab. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-15, dan inilah panggilan kita sebagai orang percaya. Perhatikan ayat yang ke-15, Markus pasal 16, ayat 15, ayat yang ke-16. Lalu ia berkata pada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ada beberapa hal yang penting dari ayat-ayat itu, khususnya ayat 15. Di dalam ayat 15 itu ada dua kata kerja yang sangat penting. Yang pertama adalah kata kerja pergilah, yang kedua adalah kata kerja beritakanlah. Kata kerja pergilah itu dihubungkan dengan Markus dengan nomos atau dunia. Berarti Markus mau mengatakan, sebagai orang percaya yang sudah menyaksikan dengan iman bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, maka kamu harus pergi. Pergi kemana? Ke dunia. Ini bicara tentang ujung-ujung dunia. Kalau saudara lihat catatan dalam Matius pasal 28, maka di sana Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai 20, Matius kemudian mengatakan tentang baptislah suku-suku bangsa atau pantata etne atau etnos atau etnis. Matius merujuk kepada etnis suku-suku bangsa, sementara Markus merujuk kepada nomos atau bumi. Sebetulnya dua-duanya mau mengatakan hal yang sama, bahwa pergilah kemana? Ke seluruh ujung bumi. Untuk apa? Untuk suku-suku bangsa mendengar. Mendengar apa? Kata kerja yang kedua, beritakanlah. Pergi ke suku-suku bangsa, bahkan ke ujung-ujung bumi. Lalu apa yang mesti dilakukan? Beritakanlah Injil kerajaan Allah. Beritakanlah kabar baik itu kepada semua suku bangsa, supaya mereka tahu bahwa Allah begitu mencintai dunia. Bahkan ia sudah rela mati, ia bangkit, dan ia kemudian naik ke surga hari ini untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberitakan atau menyaksikan tentang cinta kasih Allah dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, menurut para ahli misiologi disebut sebagai The Great Commission. Ini adalah amanat agung dari Allah. Amanat yang diberikan oleh Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Dan kalau saudara itu kemudian belajar tentang tritugas panggilan gereja, maka sebetulnya memberitakan Injil kerajaan Allah adalah salah satu dari tritugas panggilan gereja, yaitu marturia. Ada tugas diakonia untuk melayani secara sosial. Ada tugas koinonia untuk bersekutu sebagai umat orang percaya. Tetapi ada tugas untuk bersaksi, yaitu marturia. Tetapi kalau saudara menyadari, maka gereja-gereja kemudian melakukan marturia secara generik dalam bahasa sederhana, yaitu mengurangi inti dari tanggung jawab yang Allah berikan. Lalu mereka menggantikan marturia
atau bersaksi tentang iman itu hanya sekedar dengan perbuatan baik, hanya sekedar dengan berperilaku sebagai anak-anak Tuhan, itu tidak ada masalah. Tetapi sebetulnya itu tidak menyentuh core belief dari orang percaya, tidak menyentuh inti dari perintah Yesus dan iman Kristen. Tentang apa? Tentang cinta kasih Tuhan, bahwa Allah begitu mencintai manusia, dan Dia tidak rela manusia ini binasa. Nah, saudara boleh pergi dan menyaksikan betapa dunia ini butuh Tuhan. Saudara, di hari-hari terakhir ini kita sedang menghadapi sebuah wabah yang besar. Nah, seluruh dunia apapun agama dan suku bangsanya mengalami, yaitu virus corona. Dan saudara tahu, masalah utama memang dampaknya itu berkaitan dengan ekonomi, kecemasan, ketakutan, daya tahan untuk kemudian hidup, dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya itu adalah masalah-masalah yang real, yang kelihatan. Tapi manusia sebetulnya punya masalah yang universal, yang tidak bisa tidak mesti dihadapi, yaitu masalah dosa, kematian, keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Dan ini lebih mengerikan dari segala macam sakit, penyakit, dan virus. Dan sudah perhatikan, tidak ada yang bisa menyembuhkan ini kecuali kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya gereja diberi tanggung jawab. Pergi beritakanlah Injil. Saya tidak tahu gereja kita ini di GBKP Runggun Ketaran apakah aktif menjadi saksi-saksi Kristus, menceritakan Injil, melatih jemaat untuk bisa bersaksi bahwa Allah sudah lahir ke bumi, sudah mati bagi dosa-dosamu. Dan kalau engkau percaya dengan korban kematian Yesus di kayu salib, maka engkau akan dimerdekakan dari dosa dan hukum dosa maut itu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau begitu, kenaikan Yesus ke surga bukan hanya punya pengertian teologis, bahwa Dia sudah menang melawan maut dan kemudian menyediakan tempat kita di surga, tetapi juga punya dan meninggalkan tanggung jawab praktis. Bahwa gereja dipanggil, saudara dan saya dipanggil untuk menceritakan Injil Kerajaan Allah ke ujung dunia, kepada segala suku bangsa. Dan lihatlah orang-orang yang membutuhkan Kristus di luar sana. Mereka yang kemudian mengalami kecemasan, kegelisahan, mereka yang mengalami kehausan secara spiritual, sepi di tengah-tengah ramainya dunia, dan mereka butuh Kristus. Belum lagi yang diperbudak oleh dosa, dengan berbagai macam perbudakan dosa, dosa-dosa seksual, dosa-dosa yang lain, yang tidak mungkin lepas tanpa pertolongan Tuhan. Jadi itu yang pertama, yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya di dalam mengingat lagi peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Kristus sudah naik ke surga. Seperti tema kita, beritakanlah itu kepada segala suku bangsa. Bagian dua yang paling penting juga berkaitan dengan otoritas dan janji penyertaan. Kalau saudara baca lagi Markus pasal yang ke-16, lalu saudara lihat ayat yang ke-17, maka di sana dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Nah, perhatikan ada kata tanda-tanda. Dalam bahasa Yunani, tanda-tanda itu diterjemahkan dengan kata semeia, yang berarti supernatural power. Ini berarti authority. Ini berarti adalah otoritas dan kuasa supranatural. Datang dari mana? Dari Allah. Jadi sebetulnya kalau saudara juga baca misalkan Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20, maka di sana juga ada janji dari Tuhan bahwa Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Coba perhatikan.
ayat 15, ayat 16 itu bicara tentang tanggung jawab orang percaya setelah Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga bukan berarti selesai tanggung jawab. Justru perjalanan misi kita harus dimulai. Kita perlu mengevaluasi lagi. Berapa banyak anggaran gereja untuk penginjilan? Berapa banyak orang dilatih untuk memberitakan Injil? Bahkan saya tadi bilang, gereja secara generik melakukan pemberitaan Injil. Mereka kemudian menghapuskan departemen penginjilan di gereja atau bagian-bagian yang lain yang berkaitan dengan penginjilan dan menyerahkannya mentah-mentah kepada jemaat. Silahkan bersaksi, sebab kamu orang percaya. Gereja tidak menyediakan, memikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana bermarturia, sebab banyak jiwa yang membutuhkan Tuhan. Bagian kedua, ayat yang ke-17, ayat 18. Tuhan bukan hanya memerintah kepada kita untuk pergi, tetapi Tuhan memberi janji. Dan perhatikan kata yang saya bilang tadi, tanda-tanda ini, atau simeia, atau authority, atau bicara tentang supranatural power dari Allah, akan menyertai kamu. Rupanya ini menurut para penafsir, ini adalah hak khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada para rasul. Sekalipun jemaat atau orang percaya dalam gereja modern bisa mengalami penyertaan dan supranatural power tadi dari Allah, tetapi kita tidak bisa menerjemahkan letterlek seperti yang tertulis di sini. Misalkan meminum racun, misalkan digigit ular. Memang kalau saudara membaca misalkan kisah yang terjadi dalam perjalanan Paulus memberitakan Injil di Malta, di dalam kisah para rasul, maka di sana kita melihat Paulus itu digigit ular secara tidak sengaja dan dia tidak mati. Ular yang sangat beracun dan dia tidak mati di Malta itu. Apakah kita harus sama dengan dia? Tidak harus. Yang dijanjikan Tuhan sebetulnya adalah ini authentication. Ini adalah pengesahan bahwa dalam upaya merintis gereja mula-mula, Allah memberikan autentikasi atau memberikan pengesahan bahwa setiap pemberita Injil diberi power, otoritas dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan. Dan memang sampai sekarang masih ada, tapi tidak boleh diterjemahkan letterless. Bahwa Allah dengan otoritas menyertai siapa saja yang pergi menceritakan Injil. Termasuk kita, termasuk gereja kita. Apakah kita itu mengasihi tetangga kita? Apakah kita mengasihi orang tua kita? Apakah kita itu membayangkan bagaimana nanti setelah mereka itu dipanggil Tuhan? Jangan-jangan mereka nanti hidup terpisah dari Allah selama-lamanya. Maka Tuhan kemudian berkata, beritakan kalau begitu Injil. Dan mungkin saudara berkata, dengan apa? Dengan apa yang engkau tahu tentang Tuhan? Sebab engkau adalah saksi. Saksi artinya adalah menyaksikan apa yang kau kenal, kau alami tentang sebuah peristiwa. Tentu peristiwamu bertuhan. Jadi saudara sekarang bisa menceritakan dengan segala keterbatasan. Dan dalam segala keterbatasan itu, menurut ayat yang ke-17, ke-18, Tuhan berkata, aku akan berikan autentikasi, aku akan berikan pengesahan, power, kuasa, sebab yang menyebabkan manusia bertobat untuk menerima Tuhan bukan kata-kataku, tetapi kuasa dari Roh Kudus. Jika saudara mencintai orang-orang yang saudara kasih dan belum mengenal Tuhan sampai hari ini, dan menyayangkan jiwa mereka, maka saudara berkewajiban menceritakan Injil kepada mereka. Kabar baik bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia naik ke surga menyediakan tempat bagi. Lalu kemudian ayat yang terakhir
ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ayat yang terakhir 19-20 ini bicara tentang misi dimulai. Nah, kalau saudara mengingat ini, maka saudara nanti akan membaca misalkan Kisah Para Rasul pasal 1. Maka para rasul itu mulai dari Yerusalem memberitakan Injil ke Yudea, kota di sebelah. Dari Yudea, lalu dia pergi ke kota yang lebih jauh, Samaria. Dari Samaria, lalu dia pergi ke ujung bumi dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, di mana Stefanus di pasal 7 dianiaya. Lalu kemudian pasal ke-8, orang-orang percaya yang dianiaya itu sudah tersebar ke berbagai kota. Nah, pasal 9 Paulus bertobat. Lalu Paulus memberitakan Injil. Dan dalam kesaksian Paulus, tidak begitu lama Paulus kemudian sampai ke Eropa, ke Roma ketika dia dipenjara di Roma, menceritakan Injil ke sana di masa hidupnya Paulus. Ini waktu yang tidak panjang, sekitar 27 atau 30 tahun menurut penafsir. Dari mana? Dari peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau begitu apa? Perjalanan misi dimulai. Dan setiap perjalanan misi dimulai. Maka dikatakan di ayat yang ke-20, Tuhan meneguhkan, turut bekerja, bahkan menyertai. Ingat janji ayat yang ke-17-18. Tuhan menyertai dengan power, kuasa. Tetapi itu bukan sekedar janji. Di ayat yang ke-19-20, Allah mewujudkan janji itu. Dan saudara nanti boleh baca, misalkan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ketika murid-murid sudah banyak yang percaya kepada Yesus setelah Pentakosta, dan Petrus berkhotbah, maka ayat yang ke-41 itu, pasal yang kedua 41 bunyinya demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara perhatikan, hari Pentakosta berarti dari hari ini 10 hari lagi yang akan datang. Jadi tidak lama, dalam waktu 10 hari Petrus kemudian membaptis 3.000 orang percaya. Tanda-tanda menyertai. Gereja Tuhan mesti berpikir, kita sebagai orang percaya dipanggil lagi, diingatkan lagi bahwa tanggung jawabmu sebagai orang percaya setelah Kristus itu naik ke surga belum selesai. Kamu mesti beritakan Injil kepada segala suku bangsa. Dan yang perlu diingat adalah, dalam segala keterbatasan, saksikanlah Kristus. Tuhan menyertaimu dengan power, kuasa, otoritas dari surga. Dan Dia tidak akan membiarkan, Dia akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Menyerahkan jiwa-jiwa untuk dibaptis. Teman-teman di dalam Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat Runggun GBKP Ketaren yang dikasih Tuhan, saya yakin tanggung jawab ini tidak mudah. Memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Kepada siapa? Dan berbagai macam lagi pertanyaan. Tetapi dalam segala keterbatasan, katakanlah kepada orang-orang yang engkau cintai yang belum mengenal Tuhan, bahwa Tuhan begitu mencintai, mengasihi, dan mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Apalagi sekarang sedang wabah COVID-19, gereja mengadakan aksi sosial yang luar biasa, membagi-bagikan sembako, membagi-bagikan bahan makanan kepada orang-orang yang kekurangan. Tetapi membagi-bagikannya saja tanpa mengatakan bahwa Yesus mencintai.
Ini adalah tindakan kasih dari Allah. Aku sudah merasakan kemerdekaan dari dosa. Dan sebagai wujud ucapan syukurku, terimalah ini. Sembahku, mungkin engkau akan membutuhkan. Maka berita itu belum lengkap. Sampaikan pelayanan kasih, sampaikan pelayanan Injil. Panggil mereka untuk mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai orang percaya setelah Engkau naik ke surga. Engkau memanggil kami, memberikan kepada kami amanat agung untuk kami pergi menceritakan Injil Kerajaan Allah kepada segala suku bangsa ke ujung bumi. Tuhan, tolonglah kami supaya kami sebagai pribadi orang percaya maupun sebagai institusi gereja, kami bersungguh-sungguh mengemban tanggung jawab untuk bersaksi, menjadikan marturia sebagai bagian dari kehidupan kami bergereja. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus di masa pandemi ini. Kami semuanya mengalami berbagai macam kegelisahan karena COVID-19. Tuhan, tolong supaya kami dihiburkan oleh Tuhan. Bahkan semua jemaat Tuhan yang terdampak oleh karena wabah ini, kiranya Tuhan sendiri yang menolong mereka, intervensi dan campur tangan. Bahkan oleh perkenan Tuhan, kiranya segera ditemukan vaksin yang dibutuhkan. Dan jika Tuhan juga berkenan, biarlah wabah ini segera berakhir sehingga kami semua memulai kehidupan yang normal. Kami sekali lagi mengucap syukur untuk firman-Mu, dan jadilah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakukan iman percaya kita mengaku bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita ialah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Dalam rumahmu, dalam
Mari kita berdoa dalam doa persembahan dan syafaat kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh bersekutu dan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan ucapan syukur kami kepada Allah. Biarlah ya Tuhan, apa yang telah kami persembahkan boleh menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga persembahan ucapan syukur kami juga Tuhan boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa buat yang masih ada pada kami. Biarlah Tuhan memberkati baik kekayaan kami, baik diri kami, sehingga kami boleh memakaikannya hanya untuk kemuliaan Tuhan dan boleh kami pakai untuk menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan, pendeta pensiunan, penatua, diaken dan emeritus. Biarlah Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Berikan hikmat, kekuatan. Biarlah mereka juga boleh tetap berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah mereka Tuhan diberikan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Sehingga mereka akan selalu bersuka cita dan selalu bersemangat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, di dalam melayani jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga, Nora, Naras dan anak-anak. Engkau memberkati kehidupan keluarga hamba Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan mendapatkan sukacita berkat yang melimpah yang datangnya dari Tuhan. Biarlah keluarga setiap hamba Tuhan juga Tuhan berkati. Mereka boleh bersehati sepikir di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sehingga dengan demikian ya Bapa, di dalam kehidupan rumah tangga mereka, di dalam kehidupan pelayanan mereka, di dalam kehidupan pekerjaan mereka, apapun profesi mereka ya Tuhan, mereka boleh menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, buat pemerintahan kami, mulai dari pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan yang ada di desa-desa. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, berikan hikmat kepintaran yang datangnya dari Tuhan. Biarlah mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan mereka akan selalu mendedikasikan diri mereka Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terkhususnya Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa, mereka boleh menjadi pemimpin yang boleh bijaksana di dalam memimpin dan membuat kebijaksanaan untuk bangsa dan negara kami. Begitu juga Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan. Pada saat ini kami mau mendoakan setiap jemaat Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang ada di GBKP Runggun Ketaren. Engkau memberkati jemaat Tuhan, PJJ sektor 1 sampai calon 30. Engkau memberkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka. Dan Engkau memberkati juga ya Tuhan, apa yang mereka pergumulkan pada saat ini. Sehingga ya Bapa, jemaat Tuhan tetap mendapatkan lawatan Tuhan. Dan merasakan Tuhan itu adalah gembala yang baik di dalam kehidupan mereka. Biarlah ya Tuhan, pada saat ini setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan boleh menjamah mereka, Tuhan boleh mengangkatkan penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Sehingga mereka boleh pulih dalam kuasa penyembuhan Tuhan. Jikalau jemaat Tuhan pada saat ini ada dalam duka cita, biarlah Tuhan penghiburan yang datangnya dari Tuhan menjadi penghibur bagi mereka di dalam duka cita mereka. Biarlah juga ketika jemaat Tuhan pada saat ini ya Bapa, merindukan kehadiran anak di dalam rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga
yang merindukan kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, waktu Tuhan itu indah untuk memberikan berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan pada saat ini kami mau berdoa juga ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, anak-anak dari jemaat Tuhan, keluarga dari jemaat Tuhan, yang tidak bersama kami pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati mereka. Biarlah Tuhan, dengan kuasa Tuhan, kami boleh dipersatukan di dalam cinta kasih Tuhan, di dalam doa-doa kami Tuhan. Sehingga dengan demikian ya Bapa, kami akan selalu merasakan sukacita dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyampaikan tekad kita. Saudara-saudari, Tuhan Yesus telah menyempurnakan pekerjaannya di dunia ini, dan Dia telah mempersiapkan tempat bagi kita. Aku tidak takut dan bimbang, karena Tuhan telah menjamin hidupku. Tuhan telah menggenapi janjinya bahwa Dia tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Aku memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kuserahkan hidupku dengan mengikuti dan meneladanimu. Ini aku Tuhan, kuduslah aku. Tuhan menyertai orang yang melakukan firman-Nya. Untuk itu mari kita puji Dia dengan bersama-sama bernyanyi. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kamu dipanggil untuk menyampaikan berita keselamatan bagi bangsa dan menjadikan mereka murid-muridnya, supaya hidup seturut dengan kehendak-Nya. Oleh itu terimalah berkat dari Tuhan Allah-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.